sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo. Salam Suaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Suara Kota kembali hadir menemani aktivitas Anda di program Suara Harmoni Bhinneka. Nah, kita tahu kali ini yang hadir meskipun beliau sudah pernah podcast dengan Suara Kota, tapi rasanya berbeda yang sekarang ya. Karena saat ini Bapak Dr. Haji Aminuddin SPOG MTes ini sekarang posisi beliau sebagai Bapak Wali Kota Probolinggo. Nah, langsung aja saya mau ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa juga ya. Iya, betul. Iya, Suara Kota Probolinggo yang saya hormati dan saya sayangi. Baik, Pak Wali, kalau podcast yang pertama dulu kan Bapak sebagai dirutnya RSIA Amanah ya waktu itu. Kalau sekarang kan udah beda nih. Jadi auranya jadi beda juga nih ngobrolnya. Baik, Bapak Wali Kota, mungkin kita langsung aja ya. Kita pengen tahu rasanya dengan background Bapak kemarin dari yang masa transisi dari seorang direktur utama di RSIA Amanah, punya background di dunia kesehatan, terus kemudian background di legislatif juga ya Bapak ya. Iya, Nah, sekarang menjadi orang nomor satunya Kota Probolinggo. Gimana nih Pak? alhamdulillah. Ya, ya Mbak Yuli dan semua pendengar serta pemirsa dari Suara Kota. Kalau ditanya rasa ya, ya tentu beda ya, tentu beda, suasananya beda, kemudian untuk proses sana tuh sangat beda dan, penuh dinamika ya. Nah, ya alhamdulillah sekarang kita atau saya sudah berada pada posisi tersebut dan, yang membuat saya itu percaya diri dan yakin bahwa memang sebetulnya proses yang selama ini saya sebagai dokter itu sangat menunjang, Mbak Yuli. Oh, oke. Dalam proses apakah itu memecahkan masalah ataupun dalam proses-proses, eee melaksanakan proses pembangunan nanti kota ini ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Karena seorang dokter itu hari-hari memang, menyelesaikan masalah. Iya, betul. Ya, walaupun dalam bentuk yang namanya, penyakit. Betul. Kan kita harus bertanya, Banyak berinteraksi gitu ya. berinteraksi, terus melakukan, pemeriksaan. Nanti secara objektif mesti kita lihat. Jangan percaya saja dengan, Yang disampaikan. yang disampaikan. Kita lihat, oh ini ternyata begitu. Oh ternyata kurang, ada lagi. Mesti dilakukan pemeriksaan laboratorium. Iya, sampai Oh, ketemu solusinya ya Bapak ya? betul. Nah ternyata, wah ini bukan bidang saya, terhubung juga dengan bidang-bidang yang lain. Nah kita mesti Terkolaborasi lah gitu ya. kolaborasi Iya. di sana dengan dokter-dokter yang lain. Nah jadi pada prinsipnya, hari-hari memang kegiatan yang saya lakukan selama ini, lebih dari 30 tahun ini, insya Allah bermanfaat dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di kota maupun proses-proses pembangunan nanti ke depan. Iya, hanya tinggal konteksnya saja ya Bapak ya nanti tentang apa itu. Nah, kalau boleh tahu ini sudah hampir, sebulan udah dapet ya Pak? Ya kalau dari dilantik tanggal 20 udah lebih, Iya, tapi kalau dari masuk 2 kantor bulan ya? atau diserah terima tanggal 3, Iya, betul betul. tanggal 3, jadi 25 hari lebih kurang. Iya, tapi kok kayaknya, Bapak ini kayak udah lama jadi wali kota gitu ya? Aduh kerjanya banget tiap hari nih kegiatannya luar biasa. Jadi rasanya, Bapak ini semangat banget ingin, mengatakan bahwa agen perubahan itu kayaknya benar-benar Bapak gaungkan sesuai dengan visi yang Bapak usung nih ya? Ya ya, jadi memang, pemirsa, eee, kemudian pendengar Suara Kota, masyarakat Kota Probolinggo, memang dalam visi dan misi saya bersama Ibu Wakil, Ibu Ina ini, mengusung visi perubahan.
Jadi kita ingin memang, nampak ada perubahan yang, signifikan, terutama dalam, penampilan kota ini ya, penampilan kota yang kita sebut dengan program, Probolinggo Bersolek. Oke. Ya ini Ini kayaknya udah jadi tagline juga ya Bapak ya? iya Probolinggo Bersolek itu. betul. Jadi kita mulai kemarin dari mulai, pelantikan, sebelum pelantikan ucapan-ucapan misalnya selamat kita minta dalam bentuk Iya. mengenang atau ya tumbuhan hidup, sehingga bisa meramaikan atau menceriahkanlah ya, muka kota Probolinggo ini, taman-tamannya hidup kembali. Kemudian, nanti dalam waktu dekat ini kita akan merubah, tampilanlah ya, tampilan nanti mulai dari alun-alun kota, kemudian nanti jalan-jalan utama. Nah, bagaimana itu nanti, tunggu tanggal mainnya. Oke. Iya. Jadi yang pasti dengan Probolinggo Bersolek ini menjadi, tagline yang memotivasi Bapak bersama Ibu Ina untuk bisa merubah kota ini untuk lebih cantik gitu ya Bapak ya? Betul betul Tapi bukan hanya cantik kayaknya Pak ya, karena Bapak kayaknya urusan kebersihannya iya, kecantikannya iya, terutama juga untuk urusan infrastruktur, faktor betul. ekonomi, Iya, kenyamanan di kota ini, kayaknya Probolinggo Bersolek ini aspeknya cukup luas ya Bapak? betul. Jadi, bahkan, berhubungan dengan segala aspek proses pembangunan kita ke Hmm. depan ini. Ada goal yang nanti kita harapkan itu adalah, perbaikan ekonomi sebetulnya. Ha. Nah, kita tahu Probolinggo ini merupakan, daerah yang sangat, penting, pertama dari segi penyangga pariwisata, kemudian penyangga perekonomian. Perekonomian terutama di daerah, istilah tapal kuda ya. Iya, Jadi kita tahu mereka-mereka yang mau ke daerah timur tapal kuda ini kan secara secara geografis melewati kota kota Probolinggo, Probolinggo. diharapkan jadi kota transit itu Nah tadi itu ya tadi Pak ya? kota transit. Ke depan kita harus siap. Makanya sekarang itu mulai kita lakukan penataan. Siap untuk apa? Bahwa nanti 5 tahun ke depan pelabuhan laut kita sudah menjadi pelabuhan, ekspor impor, pelabuhan internasional. Nah, ini semua masyarakat harus siap-siap. Jangan sampai nanti 5 tahun ke depan kaget itu loh, Iya. kok banyak orang masuk, kok banyak ini ya. Nah, Masuk juga itu Kak ya divisinya sebagai kota logistik ya Pak ya? betul, kota Mmm. logistik, kemudian nanti juga, menjadi tidaklah hanya logistik laut, tapi juga darat ya. Kita juga juga sudah mendengar nanti yang namanya rel kereta api kita ini akan dibuat 2 trek. Jadi sehingga bukan hanya tol yang membuat, bukan hanya jalan tol yang membuat apa namanya, peredaran atau transportasi ini menjadi lebih lancar, tapi juga laut dan, perkeretaapian. Ya, Iya. Jadi kita memang harus bersiap-siap untuk, menyambut perubahan-perubahan itu ya Pak ya? betul betul betul. Mmm. Makanya itulah yang sedang kita persiapkan, agar supaya memang secara baik itu sumber daya manusia kita, kemudian infrastruktur, kemudian sistem, ini harus siap yang kami sebut di dalam proses visi dan misi itu menjadi tangguh dulu, kemudian harus terus berkelanjutan, nah yang ujungnya menciptakan kesejahteraan. Nah ini harus ditopang oleh yang namanya infrastruktur atau sistem pemerintahan yang modern. Nah gitu. Iya baik. Pak Wali, ngomong-ngomong, saya melihat Pak Wali dengan Bu Wakil ini memang harmoni dan selaras gitu ya Bapak. Amin amin Jadi, sama-sama berjuang dengan gigihnya sesuai dengan visi dan misi yang diemban, bahkan janji kampanye kemarin yang disampaikan pun juga demikian. Sehingga ketika melakukan kegiatan bersama itu, ketika walaupun tidak bersama tapi tetap selaras gitu ya Bapak ya. eh, Nah, pa ya bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi tugas ya. kita melihatnya seperti itu. Jadi kayaknya, wah yang sana semangat yang di sebelah timur nih, Bapak yang kegiatan di sebelah kanan. Ternyata ujungnya ketemu juga di tengah. Pak Wali kalau boleh cerita juga ini, program unggulan Bapak, sesuai dengan visi perubahan yang disampaikan tadi, yang kira-kira dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi ini apa nih Pak?
tadi kita sudah, mempersiapkan ke segala sesuatu terhadap program-program kita Kayak yang dalam live waktu coding dekat workshop ini tadi ya, Pak? dan sudah mulai kelihatan ini sekarang kalau diperhatikan ya, di median-median jalan kita tamannya sudah bagus, kemudian ada, perbaikan-perbaikan, trotoar, mulai pengecatan-pengecatan, terus nanti sampai ke alun-alun proses ini ya. Termasuk kartu amanah itu, Pak, yang salah satu program Kartu amanah tentu nanti ini bagian dari proses, selanjutnya. lagi dipersiapkan gitu ya, Pak, ya? Betul, jadi dalam proses pembangunan kota ini ke depan, itu kita memang, berkeinginan utamanya untuk mengentaskan kemiskinan. Mmm, Nah, dalam rangka pengentasan kemiskinan itu, maka, semua program nanti kita atur supaya bersentuhan dengan mereka-mereka pada, lapisan atau pada kelompok yang masih tergolong miskin ini. Apapun nanti ya, jadi bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, perkembangan atau pengembangan ekonomi, kemudian, eee pekerjaan-pekerjaan sosial ya, terus, apa namanya, semacam, pelatihan-pelatihan keterampilan, ini mesti mengambil dari penduduk mereka. SDM itu ya, Kak, ya? Sehingga nanti kita harapkan memang, kemiskinan di kota ini turun secara signifikan. Oke. Nah, kartu amanah di bagian itu nanti. Mmm, Nah, kartu intinya apa aja sih, Pak, nanti itu? nah Terintegrasi gitu? betul. Jadi, tetap nanti, pemanfaatan pertama dari kartu amanah ini untuk menjaga. Kita ada sekarang yang dikenal di Indonesia ini dengan, data sosial ekonomi nasional, DTSEN ya. Nah ini, merupakan data tunggal seluruh Indonesia yang menjadi jujukan semua program nanti. Tapi kita tahu ada mereka nanti yang mungkin karena kerentanan perekonomian, entah karena misalnya, berhenti bekerja, entah karena, faktor-faktor lain, itu nanti yang tadinya sudah terdata tidak miskin, bisa Mhm. jadi miskin. Atau jeleknya mereka yang lolos dari pendataan ini. Nah ini di sinilah yang nggak masuk. Jadi di sinilah manfaat dari kartu amanah itu akan kita backup dengan kartu amanah. Oke, Nah, dan ini sudah dipersiapkan juga ya, Pak, ya, untuk proses pembuatan kartu amanah sedang dalam ini? proses, kita sudah kerjasama dengan Bank Jatim, dan insya Allah dalam 100 hari pertama ini nanti akan terbit kartu amanah. Oke, Ya, harapannya juga nanti di kartu amanahnya supaya bantuannya juga tepat sasaran ya, Bapak, ya? betul, kemudian, tidak diganggu atau prosesnya memang betul-betul, langsung kepada penerima nanti. Jadi tidak melalui pihak-pihak lain, ya artinya kalau misal satu pihak itu nanti mestinya dapat 1 juta, nanti langsung dapat 1 juta gitu. Oke, Gitu. gitu, dan juga ya memang sudah layak dia yang menerima Iya, bantuan itu gitu ya, betul, Bapak, melalui ya? proses-proses yang, pendataan dan, yang saya sebut tadi, DTSEN tadi ya. Oke, baik. Pak Wali, tadi Bapak sempat menyinggung tentang Probolinggo Persolek yang ada hubungannya dengan, peningkatan perekonomian dan juga potensi-potensi wisata yang akan digali nih ya. Dan saya melihat bukan hanya Bapak Wali Kota aja ini, Ibu sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini beliau juga getol banget nih, dari menggerakkan UKM-UKM supaya menciptakan inovasi kuliner khas daerahnya masing-masing. Itu karena kan juga berpotensi datengin orang ke Kota Probolinggo katanya begitu ya, Pak? Betul. Nah ini Bapak melihatnya bahwa potensi di Kota Probolinggo ini, berkaitan dengan pariwisata seperti apa sih, Pak? Ya memang kita tahu bahwa yang namanya PDRB ya, pendapatan domestik regional bruto Kota Probolinggo ini dari sektor pariwisata itu masih sangat rendah. Masih cuma di angka, 2 sampai 3% saja. Sementara yang paling besar masih didominasi oleh sektor perdagangan, ya kan 60 sampai 70%. Nah, kita harapkan nanti peran pariwisata ini meningkat, meningkat signifikan, bukan hanya 2 sampai 3%, bila perlu nanti mendekati, apa yang sekarang didominasi oleh perdagangan. Kenapa potensi itu sangat besar? Karena kita ada yang namanya Gunung Bromo, gunung tercantik di dunia yang menjadi, eee, jujukan semua orang untuk bisa melihatnya secara langsung. Potensi ini
kita tahu terjadi setiap hari. Sehari itu lebih kurang 2.000 orang naik ke Gunung Bromo. Dan mereka ini sayangnya selama ini, baik sebelum dan setelah dari Bromo itu tidak mampir ke kota Probolinggo. Oke. Padahal 75% lewat kota Probolinggo. Nah, tentu yang namanya wisatawan kan bawa uang nih. Iya. Bawa uang, punya potensi devisa bagi kota. Nah, di sini kita akan buat kota ini menjadi kota alternatif wisata selain Gunung Bromo. Oke. Jadi sebelum mereka naik ke Gunung Bromo, hendaknya tinggal di dalam kota. Nah, maka infrastruktur nanti kita perbaiki, kita tambah, Iya. kita investasi kita undang untuk semua ke kota Probolinggo, perhotelan, kemudian pariwisata, Bekerja sama ya. bekerjasama, kolaborasi, dan Betul. sinkronisasi dengan segala pihak, kita sangat terbuka, sehingga nanti memang kehidupan pariwisata ini menjadi semarak. Makanya salah satu program kita ingin menciptakan 100 destinasi wisata baru. Nah, ini sangat prestisius, Iya. sangat semangat gitu ya. Iya. Eee, Orang menganggapnya, "Ah, apa mungkin?" Tapi Bapak yakin banget gitu ya, Pak? harus. Mmm. Karena kenapa? Optimis nih. Iya, karena wilayah kita ini di tingkat tingkat RW saja itu mengampu sekitar 7 sampai 8 bahkan ada yang 10 RT gitu ya. Nah, di sana itu punya potensi yang banyak. Makanya saya yakin tinggal bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat itu bahwa wisata itu bukan melulu masalah alam, bukan hanya gunung, bukan masalah Bisa sungai, diciptakan gitu ya, Pak? bisa diciptakan. Bahkan hobi saja kalau itu merupakan hobinya satu RT Heeh. itu bisa Menarik ya, Pak? jadi menarik, jadi jujukan atau tujuan wisata. Misalnya di kita ini ada, apa namanya, kerajinan, ya, membatik atau apa. Nah, ini kalau memang di sana itu satu kampung atau satu RW tadi banyak yang membatik, nah jadi nanti tujuan wisata membatik, Iya. gitu. Jadi kayaknya Bapak itu, berkantor ke kelurahan-kelurahan salah satunya menggali potensi Menggali, itu ya, Bapak, ya? menggali. Oh, terus di satu kelurahan Bapak selain ngobrol itu pasti langsung ke tempatnya. Di mana ini lokasinya? Jadi tahu ya? Oh, jadi itu ini yang kita lakukan sekarang untuk melihat potensi. Ternyata, timbul walaupun masih berupa cikal bakal, ini potensi-potensi wisata yang ada di kota Probolinggo ini nanti kita kembangkan, kita pelajari, kita dalami sehingga nanti, memang betul-betul secara tahap demi tahap menjadi, mulai dari wisata lokal, kemudian nanti mungkin tingkat, RT taruhlah, kemudian tingkat kelurahan, nanti tingkat kabupaten kota, nanti menjadi, destinasi tingkat nasional bahkan, dunia gitu ya. Pak, kalau tadi Bapak bercerita ya bahwa sebenarnya potensi itu sebenarnya udah terlihat, Bapak sudah langsung tergambar, "Saya nanti bakal begini begini," begitu ya, Bapak, ya? Iya. Dengan menggabungkan dari OPD-OPD terkait untuk Iya, bisa mewujudkan itu. betul. Nah, apa yang paling mudah Bapak tangkap di sini? Apakah mungkin dari beberapa kali berkantor di kelurahan, selama perjalanan hampir sebulan ini ya, Bapak, ya? Itu mungkin yang paling Bapak lihat paling mudah itu apa, Pak? Yang memungkinkan dalam waktu dekat? Betul. Karena kan ini nggak bisa semuanya sulapan bim salabim itu nggak bisa Jadi berproses. ada potensi yang sangat besar. Pertama, kota ini kan nggak terlalu besar, ya. Potensi apa? Potensi, kolaborasi. Artinya di sini komunikasi sangat, ya mudah kalau nggak kita bisa bilang gampang untuk dibentuk gitu ya. Jadi dengan sebentar kita, komunikasi karena transportasi atau, luas wilayah tidak begitu besar, sehingga ini, potensi yang saya anggap paling paling kuat pertama yang bisa kita manfaatkan dalam proses, merencanakan proses pembangunan ini, termasuk tadi, pariwisata, ya. Kemudian kita ini, potensi kedua bahwa kota ini, karena sudah selama ini menjadi kota transit secara tidak langsung, sehingga, masyarakatnya itu insya Allah mudah menerima perubahan. Itu makanya dalam visi kami sebut masyarakat yang adaptif.
masyarakat yang bisa mengikuti perkembangan, masyarakat yang mau diajak ke perubahan. Tidak mudah terprovokasi juga kayaknya, Pak. Ya, jadi hal-hal Terus yang apa namanya, yang berefek baik atau bernilai positif itu mudah diterima oleh masyarakat. Ini potensi dalam, pengembangan kota ini ke depan. Terus apa yang paling mudah lagi, yang paling mudah tentu ya kita, dalam program-program ini ke depan itu bersinergitas ya, artinya bersinergi dengan pihak-pihak lain. Di sini, eee Forkopimdanya enak, kemudian, semua hal ini bisa kita kembangkan, tinggal bagaimana, pemerintah kota bisa, menjadi, apa namanya, ya bukan koordinator tapi mengajak mengajak semua komponen itu untuk, eee, terlibat ya, Pak? terlibat. Nah, ini yang dikenal sekarang ini dengan sebutan pentahelix itu. Oke, Melibatkan semua pihak kita dalam proses pembangunan. iya. Pak, kalau boleh dibilang bahwa, program Bapak, visi Bapak, dan juga program dari pemerintah Kota Probolinggo sendiri kan harus terintegrasi dengan, kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk juga dengan program Astra Cita Bapak Presiden Prabowo. Nah, itu juga ada pengaruhnya nggak, Pak, dengan kondisi yang harus efisiensi juga dengan program Bapak yang begitu banyak gitu? Iya, jadi memang, eh, program kita, eee, tentu harus, bersinergi, apa namanya, berhubungan dengan program, pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah tingkat 1 provinsi, kemudian, eee, dengan program kota. Dan ini memang sudah semacam digariskan dari, eee, rencana kerja pembangunan, jangka panjang, kemudian rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan, termasuk sekarang sedang kita susun, eee, RAPBD untuk 2026. Nah, ini koneksitas antara program-program yang sedang direncanakan di tingkat kota, kemudian dengan, apa yang terjadi, atau yang direncanakan, pemerintah provinsi dan pusat, tentu, harus sejalan ya. Tadi betul disebutkan ada program dari Pak Prabowo yang dikenal dengan Asta Cita ya. Asta Cita ini kan salah satu programnya yang keenam itu membangun dari desa. Nah, ini kok ternyata cocok dengan apa yang sudah kami rencanakan dari awal, yaitu berkantor di kelurahan, terus mengambil, komunikasi dan, bersilaturahmi dengan masyarakat di, perifer atau di garis terbawah dari proses pembangunan kota, itu RT, RW. Nah, harapannya itu, jadi dengan RT, RW nanti kelurahan, kecamatan bagus, kota ini akan menjadi bagus tentu ya. Ini program yang berhubungan dengan, proses pembangunan dari bawah atau dari pinggir. Nah, program-program lain pengentasan kemiskinan, perbaikan ekonomi, ini sangat sangat sejalan. Jadi termasuk program-program yang berhubungan dengan pendidikan ya. Nah, insyaallah nanti kita juga di mana pemerintah pusat ingin, yang sekarang ini sedang proses berjalan itu sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu ada pembentukan sekolah boarding school, dan nanti melalui, koordinasi dengan, Kementerian Sosial itu kita akan membangun salah satunya di Kota Probolinggo ini ya. Oke. Mhm. Iya, Pak Wali tadi juga sempat menyinggung ya, berdampak tidak, Pak, dengan efisiensi yang menjadi keharusan bagi semua daerah itu? Ya, jadi efisiensi ini justru menjadi, modalitas utama, kepala daerah yang baru, di mana sebetulnya kan kita nggak bisa lagi berbuat banyak dengan APBD yang sudah berjalan di 2025 ini. Kan sudah di-dock di 2024, Tuh. bukan pada masa, kepala daerah yang baru. Iya. Kepala daerah yang baru nanti baru mempunyai wewenang penuh itu di 2026. Tapi dengan adanya program,
Bapak Presiden dengan instruksinya kemarin nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, justru di sini kita, mengambil peran aktif, sehingga nanti program-program prioritas kita hendaknya sudah bisa jalan di sini. Seperti nanti efisiensi dan proses nanti, Probolinggo Sole. Jadi tidak nunggu 2026, insyaallah nanti alun-alun sudah kita benerin, kita benahin, jalan-jalan kita bagusin. Kemudian ada program kita misalnya, eee, Untuk proses untuk, kebersihan, kemudian mengelola sampah. Nah ini insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa kita lakukan. ya termasuk program kemarin Bapak bilang satu Tosa itu ya, Bapak? Iya itu, Mmm, nanti 1 TOSA itu sudah bisa kita berikan per RW, tentu RW-RW yang siap dulu. oke. Yang sudah siap untuk mengolah sampah nanti sudah, 100 hari ini bahkan ini sudah bisa kita wujudkan Masukkan ya. ya, Pak, ya. Ya paling nggak di akhir-akhir nanti ya, itu Jadi memang dibutuhkan RW yang benar-benar proaktif peduli terhadap iya hutan itu ya, Pak, harusnya. ya? Nanti kalau langsung kita bagi semua, nanti bingung RW-nya. Iya, Saya reward-nya mau ini. iya reward semacam itu. Nanti bingung nanti, toh saya diajak jalan-jalan nanti sama Pak RW kan. Oke, Oke. ini adalah untuk memotivasi mereka sebenarnya ya, Pak, ya, difasilitasi, biar lebih giat lagi untuk urusan kebersihan dan cinta lingkungan ini ya. Oke, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Wali Kota bahwa menggerakkan dari UMKM ya, Pak, ya. Ini, Bapak juga getol juga deh untuk urusan UMKM, termasuk juga mulai dari perhatian terhadap permodalan mereka harus seperti apa, supaya tidak terjerat, apa Rentenir. nah, rentenir yang tidak jelas itu, terus kemudian termasuk bagaimana mengembangkan untuk bisa menjadi produk yang lebih berkualitas. Jadi Betul. Bapak benar-benar ketika di kelurahan ini, menggalinya juga cukup dalam kepada para UMKM-nya? Iya, harus begitu. Karena sebenarnya potensi UMKM kita ini bukan main. 80% perekonomian di kota ini digerakkan oleh UMKM ternyata ya. Dan tapi peran atau andil dari UMKM dalam penggerakan ekonomi kita ini masih cukup kecil ya. Nah, maka perlu pembinaan-pembinaan. Baik dari bagaimana proses produknya agar memang produk itu produk yang halal, kemudian bagaimana, manajemennya, sampai ke packaging-nya, supaya tampilannya itu menarik. Oke. Nah, ini juga menjadi program prioritas kami dengan, bagaimana nanti produk-produk UMKM kita ini, bisa dipasarkan minimal di kota ini, ya. Kami akan, mengambil kebijaksanaan bahwa displaynya UMKM kita ini harus di semua tempat di kota ini. Oke, diperbanyak jadi ya? Banyak, mulai dari kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kelurahan, kecamatan, Secara tidak langsung dipamerkan di sana ya, Bapak, ya? bukan hanya dipamerkan tapi dijual. Gitu ya. Kemudian di, minimarket kita sudah kerjasama, nanti di resto-resto harus ada, display dari UMKM kita. Sehingga nanti, UMKM kita ini bergerak. Nah, pembinaan ini tidak pembinaan yang sekali jalan. Jadi Harus saya sudah berkelanjutan ya, Pak? minta ya ke DKUP untuk membuat yang namanya klinik UMKM. Oh, Jadi UMKM yang kita bantu itu nanti kita pantau. Memantau sampai memang bisa mandiri, eee, melakukan produksi, kemudian memasarkan ya. Karena memang ke depan ini kan, potensi kota ini seperti saya bilang tadi bisa ke mana-mana nanti proses pemasaran itu, gitu. oke. Iya, banyak sebenarnya ya kalau kita dibahas di podcast Harmoni ini, rasanya panjang sekali ya, Bapak, ya, karena kan itu banyak planning yang sudah Bapak, tata untuk bisa direalisasikan bukan hanya di 100 hari kerja pertama ini, tetapi juga secara berkelanjutan bahkan 5 tahun ke depan ini kayaknya udah terpikirkan juga ya, Bapak. Iya. Nanti ketika saya sudah menjadi kepala daerah, kota ini harus berubah begini, oh gitu ya, Bapak, ya. Target lah saya bilang gitu ya. Nah, jadi kita memang sudah membentuk yang namanya juga, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, ini nanti sampai, 2029, 2030 ya, sesuai dengan masa jabatan kami. Ah, nah ini harus mempunyai target-target yang jelas, ya.
target yang jelas. Misalnya penurunan angka kemiskinan, kita minta nanti angka kemiskinan di 2029-30 itu diturun sebanyak lebih kurang 5.000 orang. Mmm. 5.000 orang harus kita entaskan kemiskinannya. Kemudian pendidikan juga. Pendidikan kita tahu, indeks pembangunan manusia kita ini kan masih di angka 77, kita harapkan 5 tahun ke depan di angka 88. Nah, ini artinya harus ada proses akselerasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, dan saya juga ada beberapa kali kemarin ketemu dengan, pihak-pihak, pengampu pendidikan termasuk kepala-kepala sekolah untuk memang betul-betul serius dalam hal peningkatan sumber daya manusia, termasuk kesehatan. Kesehatan kita akan terus kita tingkatkan, pelayanan rumah sakit juga harus lebih dikuatkan, baik dari segi servis maupun dari segi penguatan di, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bentuk yang ke depan sudah, pelayanan-pelayanan yang sifatnya intervensi. Intervensi itu artinya, misalnya kita sudah harus bisa mengobati penyakit-penyakit jantung yang, perlu tindakan operatif, kemudian, bagian-bagian yang lain juga begitu. Iya, karena saya yakin kalau yang urusan kesehatan, Pak Wali sudah sangat menguasai mana yang terbaik untuk masyarakat Kota Probolinggo ya. Nah, Bapak baik, sebenarnya masih banyak hal yang bisa digali, Nanti cuma kita buat ini, secara rutin gitu ya, Bapak, ya? rutin harus. Jadi ketika ada gebrakan yang sudah ini bentuk nyata dari janji kampanye yang sudah saya sampaikan, ini, bukti bahwa kami benar-benar bekerja selama 5 tahun ini. Nah, itu pasti harus diekspos gitu ya, Bapak, ya? Betul, ini kan masih kita podcast di tempat, resmi lah gini, Heeh. nggak perlu nanti kita ke lapangan. Oke, ke kampung-kampung di mana Bapak melihat perubahan di situ ya, Bapak, ya? Jadi pembersihan atau segala macam ya. Nah ini, biar biar semangat membangun kota ini nanti, menjadi semangat kita bersama, Oke. gitu. Sebagai closing Bapak, Ya. terkait dengan apa yang menjadi cita-cita Bapak Wali Kota untuk, berubah bersama-sama dengan masyarakat Kota Probolinggo. Mungkin ada, eee, inspirasi apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat agar sama-sama ikut mendukung, eee, target ataupun keinginan atau impian dari Bapak Wali Kota Probolinggo untuk merubah kota ini lebih baik? Iya, mmm, iya terima kasih ya. Jadi kita harapkan semua masyarakat Kota Probolinggo dengan apa yang kita sebut tadi pentahelix, artinya kita akan melibatkan bukan hanya pemerintah yang bisa atau yang hanya membangun kota ini, tapi kita libatkan semua pihak ya, dari akademisi, kemudian para pengusaha. Kita akan buka iklim investasi seluas-luasnya untuk proses pembangunan atau investasi yang ada di kota ini. Kemudian akademisi tadi kita ajak diskusi, saya sudah menghubungi universitas-universitas yang ada di kota maupun di luar kota. Kemudian juga kita melibatkan, yang namanya pemuda, termasuk, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, dan jangan lupa wartawan. Nah, kita libatkan semua. Harapannya apa? Harapan memang pertama sosialisasi program-program yang akan kita capai ini bisa langsung mengena ke seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Harapan untuk masyarakat Kota Probolinggo, mari bersama-sama. Ini sekarang kita sedang program, Probolinggo Bersoleh. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian, sampah-sampahnya dibuang pada tempatnya. Kemudian kita juga akan menata tempat-tempat, pertemuan utama, misal alun-alun. Nah, tolong kalau sudah jadi nanti Kan sudah bagus. bagus, jangan dirusak, kan begitu ya. Sehingga nanti, bisa menjadikan kota ini memang kota yang cantik, yang menjadi jujukan, untuk tempat berkunjung sebagai penyangga wisata Gunung Bromo tadi ya. Oke. Nah Iya, bisa berkolaborasi dengan daerah tetangga nih ya, Bapak, ya? betul, harus kita ya. Jadi mungkin tinggalnya di kota, nanti kegiatannya bisa di kabupaten atau di Oke. tempat yang lain gitu.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Wali Kota sudah meluangkan waktu dengan singkat, tetapi paling tidak, warga Kota Probolinggo sudah punya gambaran ya, seperti apa sih, impian dari Bapak Wali Kota Probolinggo untuk, mewujudkan mimpinya dan juga ingin berubah yang lebih baik dari waktu ke waktu, dengan mengajak kolaborasi seluruh masyarakat Kota Probolinggo dan para stakeholder sesuai dengan skill ataupun keahlian masing-masing, begitu ya Bapak? Betul betul. Terima kasih dan sekaligus kami akhiri untuk program Suaka, Suara Harmoni Bhinneka. Sampai ketemu di program Suaka berikutnya. Tentu saja dengan materi yang jauh lebih menarik bersama Bapak Wali Kota Probolinggo. Terima kasih semua warga Kota Probolinggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.